Nah, karena muncul seperti ini, kita disuruh pilih kenapa kita mau remove akun tersebut. Yang pertama itu adalah tentang seks, kemudian tentang personal informasi. Nah, rata-rata orang akan memilih personal informasi karena itu pencemaran nama baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang cara menghapus nama kalian di pencarian Google. Nah, buat yang masih ketakutan karena namanya mungkin tersebar di mana-mana, perhatikan cara ini dan pinjol-pinjol apa saja yang suka mencatat ini kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau membantu teman kita yang minta diviralkan salah satu kasusnya, yang mana dia kepepet, butuh uang, dia hanya mau pinjam sekian tapi cairnya lebih besar. Ketika dikonfirmasi ternyata ditolak. Nah, seperti ini informasinya. Halo teman-teman, maaf ya, aku mau minta bantuan dari kalian untuk viralkan dan angkat masalah ini. Kronologinya, jadi aku semalam ada hal mendesak yang nggak mau harus terpaksa melakukan pinjaman online. Kenapa nggak minjam ke saudara atau teman? Karena memang saat itu posisinya sudah tengah malam dan saya nggak mungkin menghubungi di jam orang lagi istirahat. Jadi saya download Indosatku. Jujur ini pertama kali aku menggunakan aplikasi pinjol. Nah, itu data saya di ACC lah sama aplikasinya. Lalu saya mengajukan pinjaman sebesar 2 juta, yang dimana memang limit saya itu hanya 2 juta. Kemudian saya kliklah proses pengajuan. Kan proses pengajuan itu perlu waktu sekitar 5 menit. Di pertengahan proses tiba-tiba angka berubah dari 2 juta menjadi 4 juta. Saya kaget dong, saya buru-buru klik tanda X, tapi pas diklik nggak bisa dan aplikasinya nggak bisa digerakin. Terus langsung keluar sendiri. Saya panik banget. Itu akhirnya saya buka lagi aplikasi, tahu-tahu sudah proses pencairan sebanyak 4 juta dan bunganya 50%. Saya sudah komplain tapi nggak ada respon sama sekali. Di OJK pun saya komplain sama, tidak ada respon. Nah, itu dia teman-teman ya, langsung hubungi pihak OJK, ceritakan kronologinya, tapi jangan berharap lebih. Karena apa? Otomatis OJK juga tidak akan terlalu merespon karena ini kejadian sudah cair. Jadi apa yang harus dibayarkan? Jawabannya adalah bayarkan semampu kita. Ingat ya, Indosatku sudah kena one prestasi. Jadi kalau mereka berbuat macam-macam lagi, mungkin akan disanksi lebih besar lagi. Ingat saja, bayarkan semampu kalian. DC-nya juga masih jarang-jarang. Yang penting kuat mental saja. Bayarkan semampunya dulu, sisanya abaikan dulu. Ya, karena apa? Kita hanya minta sekian tapi dicarikan lebih dari yang kita minta. Bukan kesalahan dari kita, karena apapun itu kita mengajukan sesuai kemampuan. Gitu teman-teman ya. Mungkin ini akan membuat kecewa kalian, tapi itulah pinjol. Dari situ kalian belajar kalau tidak sangat membutuhkan, tidak usahlah menggunakan pinjol. Gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman. Jadi yang masih malas ngelis nih, ngelis pinjol-pinjol apa yang sudah kalian gunakan, terus lagi malas-malas update. Jadi ada seorang teman yang mengalami kejadian dia mau bayar nih pinjol, tapi pada saat dia melakukan pinjaman dia hanya butuh sekian juga, tapi disuruh harus bayar 2-3 kali lipat. Akhirnya dia lapor ke OJK. OJK mengatakan ini adalah pinjol ilegal dan dia baru sadar. Nah, seperti ini informasinya. Ceritanya hari ini jatuh tempo kredit sehat karena aku ngerasa ketipu, soalnya nggak ada pengajuan, cuma daftar mau cek slik yang diiklanin, ternyata selesai daftar cair tuh limit tanpa persetujuan dariku. Bayangin aja, limit 6,6 juta yang cari 3,9 juta dan harus dibalikin dalam 7 hari 6,6 juta. Siapa yang nggak stres? Akhirnya aku telepon OJK, tapi kata OJK itu ilegal, langsung suruh lapor ke Satgas Pasti dan Cyber karena emang dia ancam sebar dataku, dan sampai sekarang masih ada puluhan telepon dong. Nah, kemudian ada yang komen seperti ini sesuai dengan pengalamannya. Saya pernah di posisi ini, percuma lapor polisi kak, ini pinjol ilegal, percuma kakak dibayar nanti jadi cara dia untuk modus untuk nipu kita lagi. Teror pasti dengan ancaman yang macam-macam. Lapor Satgas atau cyber pinjol, kayaknya pinjol ilegal tidak menghubungi kondar, tidak ada DC yang datang, paling lama kita hadapi teror 1 bulan full, bulan berikutnya sepi. Nah, kalau untuk yang terorannya 1 bulan itu saya jamin itu benar sih ya, tapi kalau untuk tidak menghubungin kondar itu tidak. Karena
apa? Pinjol ilegal lebih banyak sebar datanya. Tapi tenang, biasanya itu hanya terjadi sekitar 1 bulan saja. Nah itu dia teman-teman ya, pengalaman teman-teman kita di lapangan. Seperti yang selalu saya ungkapkan, kalau kalian paksakan diri untuk membayarkan pinjol ilegal, itu efeknya. Jadi buat sekarang, hafal 94 pinjol dan akan saya buatkan video terbaru lagi buat kalian. Jadi di luar dari itu jangan kalian bayarkan dan jangan coba-coba menggunakan pinjol ilegal kalau kalian tidak kuat mental. Gitu ya. Sama halnya seperti penjelasan seorang teman kita yang mengatakan bahwa kalau kalian tanpa sengaja ya ketik di Google, karena saya ketakutan ini ya, kalian ketik nama kalian terus keluar nih nama kalian, otomatis akan ketahuan tuh di mana DC ngancam kalian ada galbadi ini, terus segala macam riwayat dan histori kalian kan bingung gimana cara remove-nya. Ini akan membuat jelek nama kalian, apalagi yang bekerja. Nah di sini saya bagikan beberapa cara untuk kalian membersihkan nama kalian di Google, pencarian Google, agar semuanya hilang, bersih dan tidak ada tersisa. Nah kalian bisa pergi ke Google dan ketik nama kalian seperti ini. Saya coba nama saya ya, kemudian akan muncul seperti ini, muncul semuanya, semua konten-konten saya, baik yang ada di gambar ataupun yang ada di video. Nah seperti ini, saya buka gambarnya. Ini terlihat foto-foto saya semuanya. Nah kemudian di antara ini saya menemukan ada hal yang tidak wajar. Contoh ya, ada orang yang menjelek-jelekan nama saya, menipu saya, ataupun mencemarkan nama baik saya. Salah contoh, kita ambil contoh aja ya. Nah bentuknya seperti ini. Nah saya menemukan website ini sudah mempermalukan nama saya. Akhirnya saya blok semuanya, kemudian saya copy untuk link websitenya ya. Kemudian saya akan pergi ke Google lagi, saya ketik remove doxing content on Google, kita klik. Nah akan keluar seperti ini ya, remove doxing content on Google. Kita pilih yang paling atas dari akunnya Google Help. Nah akan muncul lagi seperti ini, kita klik aja yang tautan warna biru paling atas. Ini dia, start removal request. Oke, akan muncul seperti ini. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Kita disuruh pilih kenapa kita mau remove akun tersebut. Yang pertama itu adalah tentang seks, kemudian tentang personal informasi. Nah, rata-rata orang akan memilih personal informasi karena itu pencemaran nama baik. Kita pilih country kita Indonesia, kemudian kita klik next. Kemudian akan muncul seperti ini ya, konten informasinya. Nah kita pilih, mereka sudah mencemarkan nama baik kita seperti alamat, telepon dan juga alamat email. Tapi di sini banyak pilihan. Kalian tinggal pilih-pilih saja mana yang sesuai dengan konten yang mempermalukan data kalian. Kemudian kita pilih di sini. Kemudian kita input alamat email kita. Kita pilih ya sebagai informasi lanjutan. Nah ini alamat email kita isi saja isinya apa. Kemudian kita pilih yang Google ini, dari mana alamat websitenya. Kita tinggal pastekan saja yang tadi sudah mencemarkan nama baik kita, gitu ya. Kemudian konten informasinya juga kita pastekan di sini. Terus lagi yang paling bawah search item, kita pastekan lagi konten kita yang tadi. Kemudian kita tinggal pilih next. Kita di sini disuruh untuk isi kontak informasi atau full name yang sudah mencatut nama kalian untuk kalian report. Nah tadi kan kita ambilnya dari harian ini kan ya, harian Singgalan sebagai contoh. Kita tinggal ketik aja di sini harian Singgalan, terus sebutkan itu bukan saya ya. Kemudian kalian tinggal relasinya apa, bilang aja tidak kenal, isi lagi alamat kalian, terus isi lagi country kita yaitu adalah Indonesia. Nah kita pilih ya, ini ada banyak negara, kita tinggal pilih Indonesia saja. Kemudian lagi lanjut ke bawah, diklik OK nya, baru submit. Nah seperti itu teman-teman ya, nanti akan dicek ulang sama Google untuk laporan kalian. Jika benar emang melanggar peraturan dari Google, konten tersebut akan langsung di remove oleh Google, gitu ya. Nah itu dia teman-teman ya, cara melakukannya memang harus dilakukan satu persatu, dan kalian harus tahu website mana yang mencatat nama kalian, dan laporkan sekalian ke Satgas pasti bahwa ada pencemaran nama baik kalian di Google oleh pinjol ini. Bisa teman-teman ya, tapi jangan terlalu banyak berharap. Baiknya itu kalian sendiri yang bergerak, lakukan biar tidak lagi pencarian yang muncul atas nama kalian. Dan beberapa pinjol-pinjol emang terbukti menyiarkan nama kalian di Google. Ini beberapa pinjol-pinjolnya. Yang pertama itu adalah Tunaiku
Ya, Tunaiku ini paling di bawah naungan bank, tapi peraturan dari pihak ketiganya luar biasa. Lanjut lagi itu adalah Pinjam Yuk. Kemudian ada Kami. Lanjut lagi itu adalah Aku Laku. Kemudian Kredivo, Ivoji, Julo, Lumbung Dana, dan terakhir itu adalah Uwata. Sebenarnya banyak sih ya, banyak lebih dari ini. Intinya yang keluar kondar ataupun ke sosial media seperti Instagram dan segala macamnya, dia akan muncul di pencarian Google. Jadi mulai sekarang lakukan apa yang saya buat hari ini. Mungkin kalian bisa lakukan untuk berapa website, besok untuk berapa website, dan jangan pernah malas. Karena apa? Kalau kita masih dalam kategori mencari kerja, usia kita di bawah dari 30-an ataupun di bawah dari 40-an, setiap yang namanya HRD itu akan mencari nama kalian melalui pencarian Google. Ya, apa salahnya kita membersihkan ya, walaupun kita tahu kita ada pinjol, manalah tahu perusahaan tersebut masih mau mendukung kita. Yang penting kita bersihkan pelan-pelan nama kita satu persatu. Gimana teman-teman ya? Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.